Salam jumpa kembali bersama saya Ferdina dari Los Angeles, California. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan bacaan harian. Shalom saudara-saudari pendengar We Read Traveling with Jesus yang terkasih di dalam Kristus. Bersama saya Feby dari Paroki Santo Fransiskus Xaverius Kuta Bali. Pada hari ini gereja merayakan Hari Raya Santo Yoakim dan Santa Ana, orang tua Santa Perawan Maria, Bunda Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Sopra l'anima mia, santa benedizione, la sua protezione per la vita mia. Orang Kudus, Santa Ana dan Santo Yoakim. Ibunda Santa Maria, Mother of Our Lady, dan Santo Yoakim, Yohakim. Santa Ana dan Santo Yoakim adalah orang tua Santa Perawan Maria. Mereka hidup rukun, taat beribadah kepada Tuhan, dan melakukan banyak perbuatan baik. Namun demikian, ada satu hal yang membuat mereka sedih. Tuhan belum memberi mereka seorang anak pun. Selama bertahun-tahun, Ana memohon kepada Tuhan untuk memberinya anak. Ia berjanji untuk mempersembahkan anaknya itu kelak kepada Tuhan. Ketika sudah lanjut umurnya, Tuhan menjawab doa Ana dengan cara yang amat luar biasa, yang bahkan tidak pernah terbayangkan olehnya. Anak yang lahir bagi Santo Yoakim dan Santa Ana adalah Santa Perawan Maria Immaculata, yang dikandung tanpa dosa. Perempuan yang paling kudus di antara semua perempuan ini akan menjadi Bunda Allah. Ana merawat Maria kecil dengan penuh kasih sayang selama beberapa tahun. Kemudian dipersembahkannya putrinya itu kepada Tuhan, seperti yang telah dijanjikannya. Maria tinggal di Bait Allah di Yerusalem. Yoakim dan Ana melanjutkan kehidupan mereka dengan berdoa, hingga tiba saatnya Tuhan memanggil mereka pulang ke rumah Bapa di surga. Umat Kristiani senantiasa menghormati Santa Ana secara istimewa. Banyak gereja indah dibangun untuk menghormatinya. Salah satunya yang mungkin paling terkenal adalah gereja Santa Anne de Beauport di Kanada. Banyak orang pergi ke sana sepanjang tahun untuk memohon bantuan doa Santa Ana dalam menanggung beban hidup mereka. Arti nama Ana adalah versi Yunani dan Latin dari nama Ibrani, Chana, yang berarti mendukung atau rahmat atau berkat. Arti nama Yoakim berasal dari kata Ibrani kuno, Jehoiasin, yang berarti yang ditinggikan oleh Yahweh. La voce di Maria, le mani di Maria, suo sorriso dolce che ci fa cantare. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria
yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Cantare sei la mamma mia. Nama mereka hidup terus turun-temurun. Pembacaan dari Kitab Putra Sirah. Kami hendak memuji orang-orang termasyur, para leluhur kita, menurut urut-urutannya. Mereka adalah orang-orang kesayangan, yang kebajikannya tidak sampai terlupa. Semuanya tetap disimpan oleh keturunannya, sebagai warisan baik yang berasal dari mereka. Keturunannya tetap setia kepada perjanjian-perjanjian, dan anak-anak mereka pun demikian pula keadaannya. Keturunan mereka akan lestari untuk selama-lamanya, dan kemuliaannya tidak akan dihapus. Dengan tentram, jenazah mereka dimakamkan, dan nama mereka hidup terus turun-temurun. Kebijaksanaan mereka diceritakan oleh bangsa-bangsa, dan para jemaah mewartakan pujian mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukkan di atas tahtamu. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Sebab Tuhan telah memilih Sion dan mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat peristirahatanku untuk selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud, dan menyediakan pelita bagi orang yang kuurapi. Musuh-musuhnya akan kutudungi pakaian keajaiban, tetapi ia sendiri akan mengenakan mahkota yang semarak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Haleluya, haleluya. Mereka menantikan penghiburan bagi Israel, dan Roh Kudus ada di atasnya. Haleluya, haleluya. Maria, dentro l'anima mia, scavano dritto nel cuore, sciogliendo il gelo e se lo porta. Banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Berbahagialah matamu karena telah melihat, berbahagialah telingamu karena telah mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Ferdina dari Los Angeles, California. Selamat mendengarkan.
Tuhan memberkati. L'amore di Maria, dolce poesia che sussurra il cuore sempre di più il nome di Gesù. Lo sguardo di Maria. Shalom, saudara-saudari pendengar Wirid Traveling with Jesus yang terkasih di dalam Kristus. Bersama saya Feby dari Paroki Santo Fransiskus Xaverius Kuta Bali. Pada hari ini, gereja merayakan Hari Raya Santo Yoakim dan Santa Ana, orang tua Santa Perawan Maria, Bunda Allah. Santa Ana dihormati sebagai pelindung kaum ibu, khususnya yang sedang hamil dan sibuk mengurus keluarganya. Mereka dikenang gereja Katolik sebagai orang-orang yang setia dan berkomitmen untuk mematuhi Tuhan dan hukum-hukumnya, serta gemar berbagi kebaikan. Namun, ada satu hal yang membuat mereka sedih. Tuhan belum memberi mereka seorang anak pun. Selama bertahun-tahun, Ana memohon kepada Tuhan untuk memberikannya anak. Ia berjanji akan mempersembahkan anaknya itu kelak kepada Tuhan. Benar, luar biasanya, ketika sudah lanjut usia, Tuhan menjawab doanya. Dan ajaibnya lagi, anak yang lahir bagi Santo Yoakim dan Santa Ana adalah Santa Perawan Maria, Bunda Yesus, Juru Selamat manusia. Kalau kita melihat di masa ini, di tengah pandemi COVID-19, banyak keluarga yang dihadapkan dengan berbagai permasalahan hidup yang besar, mulai dari masalah ekonomi, kehilangan pekerjaan, usaha yang bangkrut, keluarga yang sakit, dan bahkan sampai meninggal dunia. Masalah-masalah yang kita hadapi sering membuat kita berpikir, di mana Tuhan saat kita menghadapi masalah? Apakah Tuhan sudah meninggalkan saya? Atau apa karena saya berdosa, Tuhan tidak mau menolong saya? Banyak asumsi negatif yang keluar karena kita kurang beriman dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Kebanyakan kita baru mau percaya setelah melihat bukti-bukti. Ingat, dalam firman dikatakan, Yesus datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Dan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Percayalah, karena cinta Allah kepada kita begitu besar, Dia selalu ada dan menyertai kita. Bisa kita lihat dalam hidup kita, di mana setiap masalah-masalah besar yang kita hadapi hari-hari kemarin, semua bisa terlewatkan dengan baik. Dan kita ada sampai dengan hari ini, semua karena cinta dan kemurahan Tuhan. Seperti Santo Yoakim dan Santa Ana, orang yang sudah taat dan setia kepada Allah saja, Allah masih mengizinkan masalah besar terjadi dalam hidup mereka. Bisa aja mereka memilih menyerah, bisa aja mereka berpaling dari Allah. Tapi mereka memilih di tengah masalah tetap sabar dan percaya akan janji Allah. Begitupun dengan kita hari-hari ini, kalau kita sedang menghadapi masalah dan badai kehidupan yang besar, tetaplah sabar dan percaya akan janji Allah. Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Dia Allah yang selalu menyertai kita. Saya mau sedikit sharing. 1 Mei 2021 kemarin, puji Tuhan, saya diizinkan Tuhan menikah dan punya rencana cari tempat untuk honeymoon, maklum, pengantin baru. Tapi Tuhan berkata lain. Tanggal 3 Mei, saya mendapat kabar papa saya yang sudah berusia 76 tahun masuk rumah sakit karena sesak nafas dan masalah paru-paru. Mendengar itu, tanpa berpikir panjang, saya dan istri langsung membeli tiket pesawat untuk pulang ke Keva Menanu, kampung halaman saya. Sampai di sana, benar, kami langsung ke rumah sakit dan kondisi papa saya sangat parah karena sesak nafas dan sering gak sadarkan diri serta berbicara hal-hal yang aneh-aneh. Kami sekeluarga sangat khawatir dan dibuat ketakutan karena hal itu. Namun setiap waktu kami tidak mau hilang harapan dan percaya kesembuhan terjadi. Meski sering dikejutkan dengan teriakan papa bilang sesak nafas dan gak kuat, tapi kami anak-anaknya terus mendoakan setiap waktu. Singkat cerita, puji Tuhan, orang yang bersandar kepada Tuhan tidak pernah dibuat kecewa. Tuhan jawab doa kami.
Setelah 14 hari di rumah sakit, papa saya bisa Tuhan sembuhkan dan hari ini boleh dalam keadaan sehat. Saya percaya itu semua karena kuasa Tuhan yang masih menolong kami. Nah, melalui masalah yang kita hadapi, saya percaya Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya. Semakin besar masalah, semakin besar kemuliaan yang hendak dinyatakan dalam hidup kita. Semoga kita memiliki teladan kesetiaan kepada Allah seperti Santo Yoakim dan Santa Ana, sehingga kita bisa mengandalkan Tuhan di setiap musim kehidupan kita. Sekian renungan dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Hello, my name is Christabel. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus proposed a parable to the crowds. The kingdom of heaven is like a mustard seed that a person took and sowed in a field. It is the smallest of all the seeds, yet when full grown, it is the largest of plants. It becomes a large bush, and the birds of the sky come and dwell in its branches. He spoke to them another parable. The kingdom of heaven is like yeast that a woman took and mixed with 3 measures of wheat flour until the whole batch was leavened. All these things Jesus spoke to the crowds in parables. He spoke to them only in parables to fulfill what had been said through the prophet. I will open my mouth in parables. I will announce what has lain hidden from the foundation of the world. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Dentro l'anima mia, la sua tenerezza e splendida bellezza, immensità, armonia. Doa dalam masa pandemi bersama Paus Fransiskus. Kami datang ke dalam rengkuhan tangan-Mu, O Bunda Allah yang tersuci. Dalam situasi genting ketika seluruh dunia terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan, kami menghadap-Mu, Bunda Allah dan Bunda kami, dan mencari perlindungan di bawah naungan-Mu. O Perawan Maria, di tengah pandemi ini arahkanlah pandangan-Mu yang penuh belas kasih kepada kami. Hiburlah setiap pribadi yang berada di ambang keputusasaan dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai, yang terkadang dimakamkan dengan cara yang mendukakan hati. Tinggallah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit, namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran virus ini. Penuhilah dengan harapan mereka yang terombang-ambing oleh deru kecemasan pada masa depan dan dampaknya bagi perekonomian serta pekerjaan. Bunda Allah dan Bunda kami, doakanlah kami kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih agar masa sulit penuh rasa cemas ini dapat berakhir, dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyinsil. Ya Bunda, seperti yang telah Engkau lakukan di Kana, mohonkanlah kepada Putra Ilahi-Mu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit dan setiap orang yang sedang menderita sakit. Semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan karya penyelamatan. Lindungilah para dokter, perawat, petugas kesehatan, dan para relawan yang berada di depan situasi genting ini dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang. Sertailah upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan, kemurahan hati, dan kesehatan seterusnya. Tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit, dan para imam serta pelayan sabdamu yang dengan kepedulian sosial dan pelayanan Injil berusaha membantu dan mendukung semua orang. O Perawan yang terberkati, terangilah pikiran, perasaan, dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam penelitian ilmiah, agar mereka dapat menemukan solusi efektif guna mengatasi virus ini. Dampingilah para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kebijaksanaan, perhatian, dan kemurahan hati, terutama untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidaritas demi masa depan. Maria yang tersuci, gerakanlah nurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menumpuk senjata dapat dialihkan secara efektif untuk meningkatkan penelitian dan pencegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan. Bunda yang terkasih,
Tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar dalam sebuah kesadaran akan ikatan yang menyatukan kita. Sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas, kami bisa bahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan situasi penderitaan. Jadikanlah kami kuat dalam iman, tekun dalam pelayanan, teguh dalam doa. Bunda Maria, penghibur orang berduka, rangkulah semua anakmu dalam masa sulit ini, dan bawalah doa-doa kami pada Allah, agar Allah mengulurkan tangannya yang penuh kuasa untuk membebaskan umatnya dari situasi pandemi yang mengerikan ini, sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali. Kepadamu yang bersinar dalam perjalanan kami, sebagai tanda pengharapan dan keselamatan, kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya, ya Perawan Maria yang penuh kelembutan dan belas kasih. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.